adik-adik. Wah, belum ada suaranya. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita baca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Walaupun melalui online, kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, kami memuliakan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita? Lambaikan tangannya, walaupun kakak nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat ya. Nah kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, tapi kalau kakak bilang Tuhan Yesus, kalian jawab baik ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
Adik-adik masih semangat kan buat memuji Tuhan? Yuk kita angkat satu pujian lagi, Kasih Yesus. Nah, adik-adik dipersilakan duduk, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyanyi kemenangan terjadi di sini.
Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman, biar kiranya Tuhan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh berbuah ya Bapa. Di dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih adik-adik yang lagi ada di rumah? Pastinya dahsyat luar biasa. Nah adik-adik, kali ini Kak Joy mau membawakan firman Tuhan yang diambil dari Ester 1 sampai 10. Kira-kira ceritanya tentang apa ya adik-adik? Iya betul, ceritanya adalah tentang Ester. Yuk kita dengerin sama-sama cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah adik-adik, Kak Joy mau cerita nih. Pada zaman dahulu ada sebuah kekaisaran yang bernama Persia. Persia adalah kerajaan yang sangat besar, penuh dengan kekayaan, kemegahan, dan keagungan adik-adik. Persia telah menaklukkan dunia dan mereka menyerbu Israel dan membawa banyak umat Tuhan sebagai orang buangan ke Persia adik-adik. Wah, jadi ada banyak orang Yahudi yang tinggal di Persia adik-adik. Pada saat itu, Raja Persia adalah Ahasweros, seorang penguasa yang sangat perkasa. Untuk merayakan kekuasaan dan kerajaannya yang sangat besar, dia menyelenggarakan perjamuan adik-adik yang berlangsung selama seminggu penuh. Wah, jadi orang-orang makan makanan yang enak-enak, minum anggur paling mahal, dan menikmati semua hiburan yang mereka inginkan. Di tengah pesta, raja meminta istrinya yang cantik yang bernama Vasti untuk datang ke hadapan orang-orang. Dia ingin memamerkan kecantikan yang luar biasa. Maka para pelayan raja dikirim ke Vasti dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus datang kepada raja, tapi ternyata dia menolak perintah raja adik-adik. Wah, ini gak pernah ada yang menduga-duga adik-adik. Karena tidak ada yang pernah menolak perintah raja adik-adik. Tidak ada yang menolak raja. Ketika raja mendengar hal ini, dia sangat marah. Siapa yang berani menolak raja? Ini akan menjadi contoh bagi semua istri di kerajaan untuk tidak menghormati suami mereka. Dia harus memberi contoh. Oleh karena itu, menurut nasihat para ahli hukumnya, Raja Ahasuerus mencabut mahkota dari Vasti dan mengusir Vasti dari kerajaan. Dan menyatakan bahwa Persia tidak lagi memiliki ratu. Ketika kemarahan raja akhirnya reda, dia galau nih adik-adik. Dia sedih. Dia mengingat Vasti dan merindukannya. Ketika para penasihat melihat kekacauannya, melihat kesedihan dari sang raja, mereka membuat sebuah rencana. Mereka menyuruh raja untuk mengirim orang-orang untuk mengumpulkan semua wanita muda yang cantik di kerajaan dan membawa mereka ke hadapan raja. Dengan cara ini, dia bisa memilih di antara mereka ratu barunya. Nah, ternyata raja menyukai rencana ini adik-adik. Dan dia segera memberitakan ke seluruh kerajaan. Di seluruh kekaisaran, gadis-gadis muda yang cantik-cantik dibawa pergi adik-adik. Setelah beberapa hari perawatan kecantikan, mereka dibawa ke hadapan raja. Nah adik-adik, jadi sebelum dibawa ke hadapan raja, gadis-gadis muda ini semuanya harus dirawat dulu adik-adik. Ada hari perawatan kecantikan. Nah, udah ada beberapa hari tuh kan tadi.
Jadi mereka didandanin dulu adik-adik, gak asal-asalan untuk datang ke hadapan raja. Nah, ternyata ada seorang gadis adik-adik yang cantik. Namanya adalah Esther. Dia tinggal bersama pamannya yang bernama Mordekai. Dia memang sangat cantik adik-adik. Tapi Esther ini adalah seorang Yahudi. Nah, kalau kita dengar cerita yang awal-awal tadi, bangsa Persia dan bangsa Yahudi itu tidak akur adik-adik. Mereka tidak baik-baik saja adik-adik. Nah, dari semua gadis muda yang ditemui raja, dia memutuskan bahwa Esther adalah wanita yang paling cantik di seluruh negeri. Dia memilihnya untuk menjadi istrinya. Nah, Esther, seorang Yahudi ini sekarang menjadi ratu Persia. Esther bijaksana tentang posisi barunya. Dia merahasiakan identitas Yahudinya. Dia gak bilang siapa-siapa adik-adik. Kenapa sih? Kok gak bilang? Karena ada beberapa orang di negeri itu. Di negeri mana? Persia, betul. Yang membenci orang Yahudi adik-adik. Nah, singkat cerita, salah satu pejabat raja yang paling penting yang bernama Haman. Dia adalah seorang yang jahat yang sangat membenci orang Yahudi. Suatu hari, Haman datang ke hadapan raja dan merencanakan rencana yang membuat Haman terdengar seperti seolah-olah melindungi kerajaan dari para musuh. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Hah? Apa sih kak? Ternyata Haman punya rencana yang busuk adik-adik. Dia ingin memusnahkan semua orang Yahudi di kekaisaran Persia. Jahat banget ya Haman. Haman tahu bahwa begitu rencana ini ditandatangani oleh raja, itu gak dapat dibatalkan adik-adik. Raja percaya akhirnya adik-adik sama Haman. Dan rencana ini ditandatangani oleh raja. Nah, terus gimana nih kak kelanjutannya? Nah, karena Esther merahasiakan identitas Yahudinya, Haman tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari ras yang ingin dia musnahkan. Jadi si Haman gak tahu kalau ternyata Esther itu orang Yahudi adik-adik yang ingin dia musnahkan. Kemudian Mordekai, paman Esther, mendengar tentang rencana jahat Haman. Tentang hukum baru yang mengerikan itu adik-adik. Dan dia sangat sedih. Dia sangat terpukul. Dia dan semua orang Yahudi di seluruh negeri merobek pakaian mereka. Menaruh abu di atas kepala mereka. Dan pergi berkabung. Akan tetapi Tuhan mengetahui semua hal ini dan Tuhan membantu Mordekai membuat sebuah rencana. Meskipun hukum tidak dapat diubah, tapi kita gak boleh lupa adik-adik bahwa ratu yang ada di kerajaan Persia adalah seorang Yahudi adik-adik. Entah bagaimana ratu bisa menyelamatkan mereka. Para orang Yahudi ini. Karena kita juga gak boleh lupa. Raja tidak akan pernah membiarkan istrinya terbunuh adik-adik. Nah, Mordekai kemudian memohon kepada Esther untuk memberitahukan identitasnya kepada raja. Tetapi Esther takut adik-adik. Karena tidak ada yang diizinkan menghadap raja kalau gak diundang. Karena mereka pasti akan dihukum mati. Waduh, kalau kakak sih udah pasti takut ya. Nah,
Esther meminta Mordekai untuk memerintahkan semua orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa atas namanya. Nah, adik-adik, mengetahui hal ini dapat membunuh nyawanya, Esther tidak sembarangan untuk menghadap ke raja, adik-adik. Dia harus mempersiapkan dengan matang. Akhirnya dia berdandan, adik-adik. Dia mengenakan pakaian kerajaan yang terbaik, adik-adik. Dia gak asal-asalan untuk pergi ke hadapan raja. Nah, ketika Esther sudah sampai di kerajaan, raja akhirnya melihat Esther, adik-adik. Dan dia mendapat kasih sayang di matanya. Nah, karena raja sudah mendapatkan perhatian dari Esther, adik-adik. Wah, akhirnya para prajurit yang sudah menodongkan senjata ke Esther nih, udah berjaga-jaga. Akhirnya raja memutuskan untuk mengizinkan Esther untuk mendekati raja, untuk mendekati tahtanya. Lalu raja bilang kepada Ratu Esther, "Ada apa, Ratu Esther? Apa permintaan Anda? Aku akan memberimu apa saja, bahkan setengah kerajaanku." Nah, ternyata permintaan Esther sangat sederhana, adik-adik. Dia ingin makan bersama Haman dan juga raja. Wah, padahal Haman jahat ya, adik-adik. Tapi ternyata Esther adalah orang yang pintar dan orang yang bijak. Dia mencari cara untuk memberitahu raja tentang rencana jahat Haman. Esther mengadakan makan bersama ini untuk raja dan Haman selama 2 kali. Nah, pada malam kedua, dia mengungkapkan identitasnya bahwa Esther adalah orang Yahudi kepada raja. Jadi Esther bilang nih sama raja bahwa Esther ini adalah orang Yahudi. Dan dia menjelaskan kepada raja bahwa ada akibat kalau misalkan rencana jahat dari Haman tetap berjalan. Karena raja mau gak mau harus membunuh istrinya sendiri, adik-adik. Karena istrinya juga orang Yahudi. Istrinya juga akan ikut dimusnahkan, adik-adik. Ketika raja mendengar ini, dia sangat marah, adik-adik. Dia menyerbu ke taman istana. Nah, adik-adik, setelah penyerbuan itu, segera pengawal raja menangkap Haman dan membawanya pergi. Kemudian salah satu pelayan teringat akan tiang gantungan yang dibangun Haman untuk membunuh Mordekai. Dia memberitahu raja bahwa tentang hal ini dan raja memerintahkan agar Haman sendiri yang dihukum di tiang gantungan itu. Akhirnya mereka menyeret Haman, adik-adik, dan menghukum hari itu juga di tiang gantungan itu yang Haman buat sendiri untuk Mordekai. Nah, akan tetapi adik-adik, meskipun Haman sudah mati, rencana jahatnya ini masih tetap berjalan, adik-adik. Tidak ada yang bisa dilakukan raja untuk menghentikannya. Nah, adik-adik, sekali lagi Ratu Esther mempertaruhkan nyawanya dan pergi ke hadapan raja tanpa diundang lagi, adik-adik. Kita tahu kalau datang sama raja tanpa diundang kayak apa ya, adik-adik. Dia tetap datang dan dia menangis, adik-adik, dan memohon sama raja. Karena kalau rencana jahat yang tadi Mordekai bikin itu masih berjalan, itu tetap akan menghancurkan rakyatnya. Karena banyak orang Yahudi yang akan tetap mati, adik-adik. Nah, karena perjuangan dan kegigihan Esther, raja akhirnya mengeluarkan hukum yang baru, mengeluarkan peraturan yang baru, adik-adik. Karena peraturannya sudah diubah,
Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang ada di Kekaisaran Persia tidak lagi menjadi incaran adik-adik, tidak lagi harus dimusnahkan. Dan bahkan pejabat istana dan gubernur membantu orang-orang Yahudi dan mereka sama-sama menang. Nah, orang-orang Yahudi merayakan kemenangan Tuhan dan mengadakan festival yang dirayakan setiap tahun hingga hari ini loh adik-adik. Selama festival Purim, orang-orang Yahudi mengingat persediaan Tuhan dan keberanian Ester. Hal ini sebagai pengingat bahwa Tuhan akan selalu melindungi umat perjanjiannya. Meskipun telah dan akan banyak orang jahat yang mencoba untuk memusnahkan kita, memusnahkan mereka, Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya dihancurkan. Nah adik-adik, dari cerita yang kita dengar ini, cerita tentang Ester ini tuh bener-bener keren banget loh adik-adik. Karena Ester sangat gigih, sangat berani adik-adik. Dan kita belajar bahwa Tuhan mau menyelamatkan bangsa kita. Asal ada apa adik-adik? Ada orang-orang yang mau percaya dan mau berdoa. Oke, jadi sekian untuk cerita firman Tuhan kali ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang keren banget. Sekarang waktunya untuk kita berdoa ya adik-adik. Yuk lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat setiap adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa ajar kami Tuhan, untuk kami selalu berdoa buat keselamatan bangsa kami, pemulihan bangsa kami, kebangkitan bangsa kami ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada keselamatan besar yang Tuhan sediakan buat bangsa kami. Terima kasih Bapa, terus sertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.